Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jamaah pengajian Jumat pagi di Masjid Ma'ul Hayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak hentinya bersyukur kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di penghujung tahun miladiah. Dalam beberapa hari ke depan kita juga sudah ganti kalender, menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupan manusia berlalu begitu cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, hingga akhirnya kita pun mengganti tahun. Betapa kita semua seperti orang yang berdagang es. Kalau kita pergi ke pasar, lihat orang membawa sebongkah batu es besar, dia jual batu es itu kepada orang-orang. Baik untung ataupun rugi, yang jelas modalnya pun akan habis. Begitulah hakikat kehidupan kita, sebagaimana yang Allah katakan di surah Al-Asri, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Demi masa itulah modal manusia. Masa itulah bagian terpenting dari hidup kita. Karena sesungguhnya hidup itu adalah hitungan hari. Ketika satu hari berganti, maka pergi sebagian dari diri kita. Hakikat kehidupan itu kumpulan bulan dan tahun. Setiap kali bulan berlalu, setiap kali tahun berganti, maka yakinlah sebenarnya modal kita juga terus berkurang, untuk kemudian kita perlu mempersiapkan diri kepada akhir yang tidak mungkin kita dapat menghindar darinya. Wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah lah segala urusan akan dikembalikan. Jemaah rahimakumullah, karenanya mengingat waktu itu adalah modal yang paling penting dalam hidup ini. Maka slogan seorang mukmin itu apa? Bertambah usia, makin dekat kita kepada momentum datangnya ajal, maka kita harus pastikan kehidupan kita terus berubah. Bukan sekedar berubah dan berganti semata, tapi kita menuju terus ke arah kebaikan dan aspek positif. Inilah beda antara istilah taghyir yang artinya perubahan dengan kata islah yang artinya perbaikan. Setiap yang berubah belum tentu baik. Kadang-kadang kita merasa udah berganti nih dari satu rejim ke rejim baru misalnya. Rupanya datang pula yang lebih parah daripada yang sebelumnya. Kadang-kadang seperti itu. Kita waktu bangsa ini mau reformasi, kita berharap bisa
menghindar dari model-model KKN yang lama. Tapi kadang-kadang kita bisa saja berubah, tapi perubahan itu tak menjamin selalu berubah ke arah positif. Maka apa yang menjadi komitmen dan prinsip yang dibawa oleh para nabi apa? Islah. In uridu illal islah mastata'tu. Yang kuinginkan dalam hidup ini berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, tapi mudah-mudahan langkah dan jalan kita senantiasa ke arah perbaikan, bukan sekedar perubahan. Karena boleh jadi perubahan pun ke arah yang negatif. Para hadirin rahimakumullah, maka penting sekali untuk menyadari bagaimana prinsip islah, perbaikan bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita. Orang kalau mau berganti dari kondisi yang kurang baik ke arah kondisi yang lebih baik, tentunya gak mungkin ada perbaikan tanpa syarat. Tak mungkin ada perbaikan tanpa langkah-langkah konkret. Kalau kita kaitkan dengan psikologi agama, aspek kejiwaan pada diri manusia, apa yang membuat orang terdorong untuk memperbaiki diri? Perbaikan itu hanya datang dari dua faktor psikologis penting. Pertama apa? Cita-cita dan keinginan yang kuat untuk lebih baik. Kalau orang mau perbaiki diri, dia harus merasa sekarang kurang baik, aku pengen lebih baik. Tanpa ada keinginan yang kuat, tanpa ada yang dalam bahasa Al-Quran disebut azam. Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika kau sudah menumbuhkan suatu tekad, keinginan yang kuat untuk melakukan satu perbaikan yang baik dalam hidupmu, maka bertawakallah kepada Allah. Jadi motivasi untuk perbaiki diri, tekad. Makanya dalam agama, seburuk apapun kita, tetap ada namanya pintu istighfar, tetap ada namanya pintu taubat. Kalau yang kita buat dosa-dosa kecil, khilaf, enggak sengaja, dosa-dosa yang boleh jadi dosa itu ya bukan tergolong dosa yang mendapatkan ancaman dengan siksa yang pedih di dunia maupun di akhirat. Ini mungkin dengan beristighfar, banyak berbuat baik, setelah kesalahan-kesalahan yang kita buat, berlakulah apa yang disebut dalam hadis Nabi, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Berbuat baik yang kita kerjakan setelah berbuat buruk, maka perbuatan baik itu bisa menghilangkan dan menghapus perbuatan buruk. Tapi tetap dibutuhkan yang namanya tekad, keinginan yang kuat. Solat perlu keinginan. Kalau nggak ada tekad mau solat, ya kadang-kadang sekilas lalu saja, pengen solat lah, akhirnya nggak jadi. Puasa membutuhkan tekad yang kuat. Berzakat membutuhkan keinginan dan tekad yang kuat. Apalagi ketika kita mau menyempurnakan rukun Islam, berhaji pun perlu tekad yang kuat. Semua upaya-upaya perbaikan yang bisa kita lakukan dalam hidup ini, semuanya berangkat dari tekad yang kuat. Namun jamaah rahimakumullah, perbaikan dalam hidup kita selain menuntut adanya tekad dan keinginan yang kuat, faktor kedua yang memperlancar kita, mendorong kita untuk terus memperbaiki diri, apa itu? Rasa sakit dan penyesalan yang mendalam. Jadi kadang-kadang kalau orang sakitnya itu cuma sedikit, nggak kapok dia, ya. Tapi kalau lukanya dalam,
rasa sakit yang pernah kita rasakan, bahkan kita anggap pengalaman buruk dalam kehidupan kita, itulah faktor penggerak yang membuat kita terus memperbaiki diri. Makanya jamaah rahimakumullah, orang yang mau memperbaiki diri rata-rata justru tergerak bukan semata-mata karena keinginan yang kuat, tapi karena rasa sakit yang mendalam, sehingga dia tak rela untuk jatuh pada kondisi yang sama 2 kali. Rasa sakit ini yang paling banyak membuat orang kemudian menjadi orang yang memperbaiki diri. Nah, kalau kita mau lihatlah pada tokoh-tokoh yang berada di sekitar Rasulullah Muhammad SAW, ini orang-orang yang kalau kita lihat sebahagian baik hidupnya setelah ikut Nabi karena keinginan kuat, tapi sebagian besar baik hidupnya bersama Nabi karena tak ingin jatuh kembali kepada rasa sakit yang mendalam. Siapa yang tak kenal Umar bin Khattab? Umar orang nomor 3 setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Itulah sosok Umar. Umar yang selama dia berislam mampu meninggalkan jejak yang begitu tak dapat mudah dilupakan. Tapi kalau kita lihat apa yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu berubah dan terus bisa memperbaiki dirinya. Memang Umar itu masuk Islam gara-gara mendengar lantunan surat Toha. Tapi setelah Umar tersadarkan lewat surat itu, apa hal yang terus mendorong Umar menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya? Ketika Umar melihat bagaimana kondisinya sebelum Islam dan kondisinya setelah Islam, rasa sakit, tak pengen balik kepada kondisi kebejatan sebelum dia masuk Islam. Inilah yang membuat Umar terus memperbaiki diri. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan Umar terkadang menangis sendirian. Kenapa Umar? Kau menangis? Aku teringat putriku yang kukubur hidup-hidup saat masih bayi di masa jahiliyah. Ini artinya apa? Ada kesalahan yang dibuat menimbulkan luka mendalam dalam hati dan kita benci untuk jatuh kembali pada kesalahan yang sama. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, tidak akan mengenal indahnya Islam orang yang tak pernah kenal bejatnya jahiliyah. Kalau kita pernah merasakan hidup jauh dari agama, kemudian kita tobat, kemudian kita perbaiki diri, apa yang membuat kita semangat untuk terus berhijrah, memperbaiki diri kita? Karena kita merasakan, ya Allah, mungkin ada perubahan. Kalau dulu semua uang kita terima, kalau dulu makan pun tak kita pikir halal haram, tapi begitu seorang sadar betapa penting komitmen kita terhadap ajaran agama, mungkin di satu sisi ada perubahan pada diri kita, tapi kita yakinlah dengan komitmen dan rasa sakit yang pernah kita rasakan di masa lalu, itu menjadi penggerak terpenting yang membuat kita terus memperbaiki diri. Bapak Ibu sekalian, saya yakin kita semua pernah mendengar sebuah kisah yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis tentang seorang yang sangat bejat di umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW, yang pengalamannya pernah membunuh sampai 99 orang. Tapi setelah dia bunuh 99 orang, rasa sakit itu terus menghantui dia tiap malam.
Dia datang kepada pendeta pertama. Pendeta, aku mau berubah. Aku ingin bertobat. Macam mana? Pendeta yang pertama ini mengatakan, oh, udah terlalu besar kali dosamu. Tuhan pun tak mungkin lagi ampuni dosamu. Akhirnya apa? Bayangkan orang punya rasa sakit, pengen rasa sakit itu diobati. Tiba-tiba dapat jawaban dari pendeta tadi, tertutup pintu sehat untukmu, katanya. Maka ini yang membuat orang bejat tadi kalap dia bunuh. Pendeta tersebut melengkapi korban pembunuhannya 100 orang. Tapi apakah dia berhenti sampai di situ? Dia cari pendeta lain. Dia sampaikan, aku sudah bunuh 100 orang. Hatiku itu berkecamuk. Ada rasa pedih yang terus menghantuiku. Tolong bersihkan aku dari rasa bersalah ini. Sedangkan pendeta selanjutnya mengatakan, oh, karena dosamu besar, kalau kau mau bertobat, caranya cuma satu. Tinggalkan lingkungan burukmu sebelumnya, kau pindah ke tempat yang baru. Apa yang terjadi? Para hadirin, dengan rasa sakit yang cukup besar dalam hatinya, penyesalan yang cukup mendalam, udah bunuh 100 orang, akhirnya dia rela tinggalkan zona nyamannya, dia pindah ke tempat baru. Disebutkan dalam hadis tadi, walaupun orang yang bersangkutan belum sampai ke tempat yang dituju dan dia meninggal dunia di tengah jalan, apa yang terjadi? Allah perintahkan malaikat memasukkannya ke dalam syurga. Kenapa? Belum ada ibadah. Mengapa dosanya banyak? Sekali lagi, psikologi agama mengajarkan pada kita, orang ingin memperbaiki diri, dua faktor yang paling menentukan. Pertama, keinginan yang kuat, tekad yang membajak, ingin kondisi yang lebih baik daripada sekarang. Kita merasa sholat sudah sering, tapi kok belum terasa khusyuknya ya. Zakat sudah dikeluarkan, tapi kok merasa keberkahan belum menyertai keluargaku ya. Kita sudah puasa, tapi puasa itu belum melahirkan muraqabatullah, merasa Allah mengawasi kita dimanapun kita berada. Ingin perbaiki diri, itulah motivasi untuk memperbaiki diri. Dan yang kedua, rasa sakit, rasa luka, rasa penyesalan mendalam yang membuat kita tak puas dengan kondisi masa kini, pengen ada perbaikan yang lebih baik di masa yang akan datang. Para hadirin rahimakumullah, salah satu poin penting dalam bagaimana cara kita memperbaiki diri, lebih penting dari memperbaiki diri, kuncinya adalah mengetahui terlebih dahulu apa yang perlu diperbaiki. Ini kadang-kadang ada orang mau berubah, ada orang mau memperbaiki diri, tapi dia pun tak tahu, aku harus mulai dari mana? Apa yang perlu kuubah dalam hidupku? Bagaimana aku mengawali perbaikan pada diriku? Maka kunci dalam konteks memperbaiki diri pertama adalah ilmu. Tahu dulu. Dan kita kalau mau memperbaiki diri, mulailah dari hal-hal yang sebelumnya kita anggap benar, ternyata kurang benar, kurang tepat. Ada hal-hal lain yang perlu untuk kita sempurnakan. Ya. Disinilah muncul keinginan untuk memperbaiki ketika kita sadari apa yang ku kerjakan selama ini ternyata belum sesuai betul dengan ilmunya. Makanya namanya belajar sholat itu nggak ada kata berhenti. Kita udah Ustadz cerita sholat dari TK dan jadi sholat gitu ya. Kita. Tapi apakah yang diajarkan itu sudah betul? Apakah kita menganggap implementasinya sudah tepat? Makanya nggak ada kata khatam belajar sholat, belajar Quran, belajar
zakat, belajar, puasa, tetap ada hal-hal yang perlu untuk kita evaluasi terus. Karena ini adalah kunci-kunci penting untuk memperbaiki apa-apa yang mungkin sudah kita rutinkan, bahkan dari amalan-amalan kita sebagai wujud ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahimakumullah, orang yang ingin memperbaiki dirinya itu selalu diawali dengan memperdalam ilmu agama. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Rasulullah bersabda, kalau Allah menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, digerakkan hati hamba itu terus punya hasrat dan keinginan yang kuat memperdalam ilmu agama. Udah tahu dia cara sholat, tapi dia dengar lagi, oh ternyata ada yang kurang dalam sholatku di sini. Oh ternyata ada kurang dalam puasaku dari aspek ini. Terus belajar. Ini ada bagian dari kunci untuk memperbaiki diri. Tahu apa yang harus diperbaiki. Para hadirin, dalam kehidupan kita ada 4 aspek yang perlu kita pelajari dan kita lihat ada nggak aspek yang perlu kita perbaiki di dalamnya. Pertama, aspek hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini aspek paling penting. Mau perbaikan dalam konteks apapun, awalilah dari memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Seorang di rumah asik cekcok aja sama suaminya atau sama istrinya, ribut tidak berhenti. Ketahuilah, ribut suami istri karena pasti ada hubungan suami dengan Allah atau hubungan istri dengan Allah yang enggak baik. Kalau kita mau perbaiki hubungan antar sama kita, awali perbaiki hubungan dengan Allah. Sholatnya udah betul dah? Udah tepat waktu nggak? Sudah nggak sholat itu diawali dengan kekhusyukan nggak? Atau kita masih pada tahap sholat yang penting udah sholat? Sholat yang penting udah sholat. Gimana sholat itu kualitasnya? Apakah sholat sudah mencegah perbuatan keji dan mungkar? Apakah sholatnya di awal waktu? Apakah sholatnya berjemaah? Apakah sholatnya mampu melahirkan kebahagiaan dan kesuksesan? Tak kita kaji sampai di sana. Awali, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Momen seorang hamba paling merasa dekat dengan Allah kapan? Di saat kita sedang bersujud. Maka kalau ada unek-unek, ada hal-hal yang mengganjal, kita merasa diri kita ini jauh dari Allah, maka selesaikan saat sujud. Makin sujud di momen orang tak melihat, di sepertiga malam terakhir bangun tahajud, sekedar tuh sujud. Sampaikan keluhannya, sampaikan harapannya, sampaikan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kunci. Jadi kalau kita ingin awali satu perbaikan, awalilah dari memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Salat. Al-farqul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Perbedaan antara kita dengan mereka orang-orang kafir adalah solat. Siapa yang udah ringan kali meninggalkan solat, nganggap solat tak penting, sama aja yang solat pun korupsi juga, sama aja yang solat pun gini juga. Kalau ada anggapan solat tak penting, nah inilah menjadi kunci awal. Perbaiki hubungan dengan Allah, supaya Allah memperbaiki hidup itu. Nah, ini aspek pertama yang perlu menjadi kunci. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, perbaiki hubunganmu dengan dirimu sendiri sebelum perbaiki hubunganmu dengan orang lain.
Ini aspek penting. Gimana kita memperbaiki hubungan kita dengan diri kita masing-masing? Ada 3 hal, Bapak Ibu, yang mencegah kita buat salah. Ada 3 hal pada diri kita yang mencegah kita untuk buat pelanggaran. Pertama apa? Takut. Takut kena hukum, takut kena sanksi, takut dipindahkan jabatan atau diturunkan, takut dipecat. Rasa takut ini penting mencegah kita buat hal yang tak benar. Yang kedua apa? Rasa bersalah. Berapa banyak kasus tabrak lari, enggak ada CCTV, tak ada saksi mata, walaupun si penabrak bisa meloloskan diri dari jeratan hukum, tapi pertanyaannya, sampai dia di rumah bisa tidur enggak dia? Enggak. Rasa bersalah itu akan tetap menghantui dirinya sampai dia datang ke keluarga korban minta maaf. Aku yang nabrak, aku yang salah, aku siap dihukum, baru tenang. Yang ketiga, rasa malu, takut disanksi, ya. Kemudian takut merasa bersalah, dan yang ketiga rasa malu. Jadi kalau mau memperbaiki diri kita, mulailah memperkuat 3 hal ini. Kalau orang tidak ada lagi rasa malu, kata Rasulullah apa? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kau tak lagi punya rasa malu, silakan kau buat apa yang kau suka. Makanya kalau kita lihat para hadirin, di Korea seorang menteri bagian jabatannya ada masalah, enggak disusur, datang dia terus, saya mundurkan diri, malu saya. Di Jepang ada harakiri lagi. Ketika tanggung jawabnya itu tidak bisa dikerjakannya dengan baik dan dia dianggap gagal, bahkan untuk hidup pun malu dia, bunuh diri. Nah, di sini kita bertanya, gimana kita mau memperbaiki diri kita dengan diri kita masing-masing? Kalau kita buat salah, orang tahu, tapi kita merasa nggak apa-apa kok. Rasa takut, rasa bersalah, rasa malu, itulah kunci. Kalau mau memperbaiki dirimu, kuatkan 3 hal itu pada dirimu. Yang ketiga, kalau kita ingin memperbaiki diri, perbaikilah dalam aspek hubungan dengan sesama. Hubungan kita dengan sesama manusia. Utamanya hubungan kita dengan kedua orang tua kita. Kalau orang tua masih hidup, itu kesempatan emas. Orang tua masih hidup, ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Murka Allah terletak pada murka orang tua. Bagaimana hidupmu baik kalau orang tuamu pun murka padamu? Bagaimana hidupmu akan tenang kalau engkau punya kesempatan memperjuangkan ridho kedua orang tuamu, tapi kau lepaskan kesempatan emas itu? Ini satu poin yang tadi saya sampaikan. Perbaiki dirimu dalam konteks hubungan dengan sama orang tua. Perbaiki hubunganmu dengan wasahib bil jambi, pasangan hidupmu. Wah, ini pihak yang paling hidupnya itu berpengaruh dalam hidup kita, pasangan hidup kita. Di balik sosok laki-laki sukses pasti ada sosok istri yang hebat yang mendampinginya. Di balik sosok seorang wanita yang hebat pasti ada juga sosok seorang pria yang mensupport dan mendukungnya. Jadi kalau kita memperbaiki diri kita dalam konteks hubungan rumah tangga ini tidak harmonis, pasti ini akan berdampak kepada banyak hal. Makanya kalau kita lihat, bahkan di luar Islam pun mereka memahami kinerja sebuah perusahaan itu sangat bergantung pada kebahagiaan kehidupan rumah tangga para pegawainya. Maka kalau ada acara-acara dibuatlah family gathering. Karena tahu
kalau seorang pegawai itu tenang di rumahnya, pasti bawa dampak positif juga di tempat kerjanya. Tapi kalau dia pun mungkin di rumah tidak mewujudkan baiti jannati, rumahku surgaku, bagaimana kantorku jadi surgaku? Bagaimana kampusku jadi surgaku? Bagaimana pasarku jadi surgaku? Tidak mungkin. Karena waktu paling banyak kita habiskan justru waktu kita di rumah. Inilah idealnya. Maka ini penting sekali memperbaiki diri, awali perbaiki hubunganmu dengan sesama. Perbaiki hubungan dengan tetangga. Ini juga wasiat Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengaitkan tanda keimanan seseorang, wallahi la yu'min, demi Allah tak beriman. Diulang 3 kali. Demi Allah tak beriman, demi Allah tak beriman. Siapa wahai Rasul yang tak beriman? Orang yang tertidur karena kekenyangan, sedangkan tetangganya tak bisa tidur gara-gara kelaparan. Melimpah makanan di rumahnya, tapi tidak didistribusikan kepada tetangganya langsung, yang bahkan kadang-kadang dalam kondisi kesulitan. Jadi perbaikan diri diawali. Perbaikan hubunganmu dengan Allah, perbaikan hubunganmu dengan dirimu sendiri, dan perbaiki hubunganmu dengan orang-orang sekitarmu, terutama orang tua, terutama pasangan hidup, terutama anak, terutama tetangga. Inilah yang paling akan sangat berperan dalam kehidupan kita. Barulah jamaah rahimakumullah, yang terakhir apa? Perbaiki hidupmu dengan memperbaiki hubunganmu dengan alam semesta. Hidup kita itu akan jauh lebih baik kalau kita lebih perhatian terhadap flora, fauna, air, angin. Semua makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta itu punya dampak dalam hidup kita. Mungkin kita anggap gunung itu benda mati, tapi Rasulullah ketika hidup, Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada gunung Uhud. Assalamualaikum gunung Uhud. Sahabat bertanya, kok mengucapkan salam sama benda mati? Jadi bagaimana kehidupan yang harmonis dengan lingkungan berdampak juga pada peningkatan perbaikan hidup kita. Coba bayangkan, mood kita di rumah pun akan lebih baik. Ada tanah sepetak di teras, ditanam pohon. Ada binatang peliharaan kita, entah ikan, entah burung, entah apa, kucing. Ya, ini akan berdampak baik kalau kita perbaiki hubungan. Sebaliknya, Nabi Muhammad pernah sangat marah kepada seorang sahabat wanita. Dia musafir, kucing peliharaannya dikurung di kamar tanpa ditinggalkan makanan. Dia pulang udah mati kucing itu. Apa kata Rasulullah? Hiya finnar. Yang ngurung kucing itu masuk neraka. Kenapa? Kenapa nggak dilepas? Atau siapkan makanan yang cukup. Artinya hidup kita berdampak juga dalam konteks hubungan kita dengan sesama. Ya. Ini satu poin. Kita lihat bagaimana alam yang kita jaga, alam yang kita lestarikan, itu juga ternyata langkah penting untuk memperbaiki kehidupan kita. Coba bayangkan, ya, saya ketika momen stop air gara-gara di Sibulangit, itu saya ingatkan sama anak-anak supaya tahu kita selama ini buka air tanpa kita kira, karena begitu mudah. Coba bayangkan di akhir surah Al-Mulk Allah katakan, Aro'aitum in asbaha ma'ukum ghaura famayyatikum bima'in ma'in. Apakah kalian tak perhatikan, sekiranya air di muka bumi tiba-tiba hilang, siapa yang bisa mendatangkan air dari Allah? Baru tahu kita betapa bernilainya air itu dalam kehidupan. Nah, hidup kita pun akan terperbaiki menjadi lebih baik. Perbaiki juga hubungan kita. Bayangkan Nabi sedang musafir,
dengan para sahabat. Wudhu di tepi sungai. Apa kata Nabi? Iqtasid fi wudu'ik wa in kunta ala nahrin jarin. Hemat-hematlah kau pakai air walaupun di bawahmu ada sungai yang mengalir. Ini prinsip, ini nilai yang diajarkan. Bukan berarti kalau banyak buang-buang, tidak. Nah, gimana hidup kita baik? Tergantung bagaimana kita menjaga hubungan dengan beragam aspek dalam kehidupan kita. Para hadirin rahimakumullah. Prinsip kedua yang penting sekali untuk perbaikan, sesungguhnya Allah takkan perbaiki kondisi kita yang tak ideal kecuali kita yang memulai untuk memperbaikinya. Jadi jangan prinsip kita apa? Sekarang kondisi banyak nggak betul, udahlah kita doa-doa aja, tunggu Imam Mahdi turun aja lah. Jangan. Seakan-akan perbaikan itu semuanya seperti sihir, magic, sekali pukul langsung berubah. Tidak. Perbaikan itu proses. Dan orang yang sabar atas proses yang panjang, mereka pula yang paling maksimal dapat memperbaiki dirinya. Tapi orang yang nggak sabar, ini payah memperbaiki diri. Nabi Muhammad, bayangkan, bukan sekedar memperbaiki dirinya, memperbaiki umat manusia. Apa modalnya? Sabar. Itulah sabar. Sabar dan kejujuran. Mau dibilang orang apa? Yang namanya orang memperbaiki, merubah sesuatu yang biasa, itu gak mudah Bapak Ibu. Makanya kenapa puasa itu berat? Puasa berat karena kita merubah kebiasaan. Biasa makan jam sekian, makan lebih awal karena makan sahur. Biasa siang hari makan, ini tiba-tiba di stop makan. Tak boleh. Biasa kita mungkin tidur jam berapa, ini bertambah agak lama karena tarawih. Biasa kita bangun jam berapa, ini lebih awal kita bangun lagi untuk sahur, tahajud dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan itu bukan yang mudah, ada pengorbanan. Makanya Allah katakan, ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah. Kalau dulu dapat nikmat, tiba-tiba kurang nikmat, Allah tak akan merubah. Sampai mereka lah manusia yang terlebih dahulu berubah. Zalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha ala ibadihi hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tuh kasih nikmat banyak, tiba-tiba terjadi krisis. Yang membuat krisis bukan Allah, manusia yang lebih dulu berubah, tak bersyukur, maka Allah tumpuk berikan cobaan dan ujian kepada kita. Nah, tentunya satu poin, kita kadang-kadang menghadapi yang namanya pergantian tahun ini, apalagi kadang-kadang kita baca juga media cetak, media elektronik, ini mau masuk tahun baru sudah dihantui dengan pajak 12%. Ya, belum lagi dengan hal-hal lain. Terbayang kalau naik harga macam mana. Ini kadang-kadang membuat orang semuanya menjadi pesimis. Tapi jamaah rahimakumullah, terlepas ini jadi atau tidak, kalaupun jadi, janganlah kemudian hal-hal yang tampak sifatnya memberatkan di awal itu justru membuat kita yang kemudian semacam putus asa, pesimis dan lain sebagainya. Kalau dibilang berat, ya berat. Tapi orang-orang yang beriman, dia sadar, kadang-kadang kau mendapati sesuatu yang tak kau senangi, tapi boleh jadi di balik yang tak kau senangi itu ada kebaikan untukmu. Kadang-kadang kau menjumpai sesuatu yang kau senangi, padahal di balik apa yang kau senangi itu sedang menanti hal yang buruk untukmu. Jadi kadang-kadang semuanya itu nggak bisa sekedar dianalisis pakai logika.
Karena seperti dikatakan para ulama, al-aqlu syai'un wa laisa kulla syai'. Akal itu hanya mampu menyelesaikan sebahagian masalah, memikirkan sebahagian urusan, tapi akal gak mampu menyelesaikan semua masalah, apalagi memikirkan semua urusan. Sehingga inilah dia, makin dekat kita akhir tahun, kita coba tatap, perbaiki dirimu, insya Allah Allah akan memperbaiki kondisi. Ya, berusahalah. Apa yang tak bisa dibuat semua, jangan tinggalkan semua. Ini kaidah. Ma la yudraku kulluh, la yutraku julluh. Apa yang gak bisa dibuat semua, jangan tinggalkan semua. Artinya apa? Berbuatlah dalam batas yang kau mampu untuk memperbaiki. Ada hal-hal di luar kuasa kita memperbaikinya. Oh, itu bukan kapasitasku itu. Itu di luar otoritasku itu. Itu di luar kewenanganku untuk mengambil keputusan. Udah. Jangan bebankan dirimu pada sesuatu yang kau memang tak punya kuasa di situ. Tapi apa yang gak bisa dibuat semua, jangan pula tinggalkan semua. Artinya apa? Mana yang bisa, itulah buat. Maka kunci memperbaiki, pertama, perbaiki dari diri sendiri. Ya, perbaiki dari diri sendiri. Perbaiki dari yang kecil. Perbaikan-perbaikan besar semuanya dimulai dari perbaikan kecil. Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang perbaikan hidup kita itu diawali dari jam bangun tidur. Mungkin selama ini bangunnya pun dah jam 6 misalnya, lewat subuh. Memperbaiki diri, sudah, mulai saja bangun setengah jam sebelum subuh. Entah mungkin di situ sempat tahajud, di situ dia sempat 2 rakaat ya tahajud atau 1 rakaat witir, atau mungkin sempat dia baca 1-2 ayat, atau mandi lebih cepat, atau ada olahraga yang dikerjakannya dari hal-hal yang kecil. Kadang-kadang itu berdampak besar. Jangan langsung mikir gimana merubah dunia ini. Ya, itu di luar kemampuan kita. Perbaiki dari dirimu, perbaiki dari yang kecil, dan yang paling penting perbaiki dari sekarang. Jadi jangan mikirnya ini ku perbaiki tahun depan. Jangan. Mulailah dari yang bisa sekarang. Apa? Perbaikan-perbaikan nggak boleh ditunda-tunda. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis Nabi, ya, jangan kau akhirkan pekerjaanmu sampai esok hari, apa yang dapat kau tuntaskan hari ini. Itu prinsip Islam. La tuakhir amalaka ilal ghad ma takdir an ta'malahul yawm. Jangan pernah undur-undur. Udahlah nanti aja lah, besok bisa. Udahlah minggu depan. Udahlah bulan depan, masih belum deadline-nya itu. Jangan. Kalau bisa dikerjakan sekarang, selesai. Kenapa besok? Kenapa lusa? Kenapa pekan depan? Kenapa harus bulan depan? Apalagi tahun depan. Nah, hal-hal yang kecil kita mulai. Dimulai saat ini, dimulai dari diri kita. Insya Allah kita akan rasakan di tengah jamaah Masjid Maul Hayat, di tengah keluarga besar PD Abdul Radi, di tengah warga Sumatera Utara, di tengah rakyat Indonesia. Insya Allah kalau kita semua bergerak memperbaiki sesuai dengan kapasitas yang kita miliki, kita akan merasakan perbaikan itu dalam kehidupan kita. Ini sebagai pengantar yang dapat saya sampaikan di kesempatan kali ini, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup dengan doa, kita buka diskusi dan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak bertanya, langsung action insyaallah. Baik.
Kalau tak ada yang bertanya, mari sama kita akhiri majelis ini dengan doa insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.